Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita akan membahas secara tuntas ya. Kalau kemarin kita hanya menganalisa, mengukur tekanan kompresi, sekarang kita akan menjabarkan dari awal saat mobil itu baru datang, terus pemeriksaan awal, pengukuran kompresi sampai perbaikannya. Oke, yang jelas perbaikannya adalah hanyalah bali liner. Ini adalah Panther plat. Ini platnya apa? AG 1274 FH. Ini dari Kediri ya kalau nggak salah. Jadi Panther Touring ini keluhannya adalah bocor kompresi ringan. Tapi mungkin pemilik juga sudah merasakan rasanya tidak enak atau bagaimana. Yang jelas kalau setiap hari memakai kendaraan itu akan tahu bedanya ya. Sebelumnya itu bagaimana, sesudahnya bagaimana. Setelah sekian lama dipakai kok ada penurunan performa atau bagaimana, kira-kira pemiliknya sudah bisa merasakan sendiri. Jadi walaupun ini kalau saya analisa kemarin asapnya hanya tipis-tipis ya, bukan berat mengopusnya itu bukan berat. Tapi ternyata itu bocor kompresi yang banyak itu malah dari klepnya ya, bukan dari ringsekernya. Ringsekernya ada keausan tetapi tidak terlalu parah sebenarnya. Oke teman-teman, kita mulai dari awal mobil ini. Tekanan kompresinya sebelumnya itu hanya 15 bar, sekarang sudah tembus 30 bar setelah diperbaiki. Demikian video selengkapnya mulai dari awal, datanya seperti ini. Mobil hitam ini kemarin datang ke sini dengan tujuan perbaikan ya. Maksudnya itu permajaan, manut. Maksudnya manut saya mau diapakan. Boleh diturunkan mesinnya, boleh disetel, yang penting enaknya di mana. Nah, sebelum mobil ini kita eksekusi, kita melakukan serangkaian tes dulu supaya penanganan kita itu tidak melebar. Jadi hanya pada pokok-pokok permasalahan. Yang dikhawatirkan tidak waktunya turun mesin, terus diturunkan mesinnya. Itu makanya kita memeriksa terlebih dulu. Makanya mobil ini kita periksa start pagi, asap stick uli dan kompresinya kita periksa. Kalau emang benar waktunya ya udah kita turunkan mesinnya. Kondisinya seperti ini. Kita start tadi pagi ya. Mobil ini temperaturnya masih belum naik ya, masih dingin. Ternyata emang sudah mulai ngasap di setik ulinya. Kondisi mesin masih belum panas, sudah ada keausan ringseker ya, ini seperti ini. Mesin masih dingin tapi sudah keluar asap. Air radiator pakai kolam bukan coolant. Teman-teman, berhubung pemiliknya minta untuk diatasi masalah seperti itu, berarti ya terpaksanya kita ganti ringseker. Sebelumnya kita lakukan serangkaian tes dulu, yakni pengukuran kompresi. Jadi khawatir salah analisa. Jadi khawatir kalau belum waktunya turun mesin terus kita turunkan mesinnya. Jadi kalau emang waktunya ya
sudah kita turunkan. Tapi kalau memang belum waktunya ya kita tunda, kita pending. Karena hal seperti ini wajib dan penting. Yang dikhawatirkan kalau hanya permasalahannya itu tidak sesuai dengan yang kita tangani, kita lakukan pengurangan tekanan kompresinya. Yo, yang loro. Yo. Rendah lagi. Orang pulau deh. Terus aja anak-anak. Bisa gembosan sih, putaran sih di balik ini. Yang nomor 2 ini gerakan jarumnya tidak bisa sat-set ya, tidak bisa sat-set. Jadi harusnya kan jerantau cepet, ini kok tidak bisa sat-set. Jadi kita ulangi lagi supaya tidak salah sasaran atau salah analisa. Kita ulang lagi. Nomor loro starter ya. Nggak iso kaya liane ya. Ya benar, emang tidak bisa sat-set gerakan jarumnya. Sekarang kita pindah yang nomor 3. Bagaimana gerakan jarumnya dan tekanan kompresinya berapa? Nomor 3, ayo. Ayo. Piro iki? 29. Iki iso set lagi. Bisa cepat. Yo, Zal, pindah nomor 4. Yo. Oke, 10. Nomor 4 masih meragukan. Jadi kita ulang-ulang dan kita upayakan kita perapatkan jarum atau ujung kompresi testernya supaya yakin tidak ada kebocoran, dan kita ulang-ulang supaya ini benar-benar akurat ya. Saya khawatir ini tekanan kompresinya kok buruk seperti ini, khawatir kurang rapat di alat ukurnya. Jadi kita upayakan lagi. Dicepose di apa bocoran ini apa ora ngene ngen. Iki lho, ringe ya. Heeh. Masa wendek men. Di usak-usak nase. Mencurigakan nomor 4 kok kompresinya lemah. Kayak kenceng neh ngono. Gue lek anu klepe didelok lek renggang tibake renggang ya cedukne pisan ae. Rekom kowe rapat tak metu ngono kuwi kompresine. Wes, edut satu edut. Guys, yo, si. Yo. Sebenarnya klepnya juga ada celahnya ya ini ya. Tapi kok low kompresi. Berarti bukan selang klep. Ojo nganu loh, ojo. Yakin kita kasih seal tip biar benar-benar rapat. Yo, pasang. Oke, starter. Cuma 15 ya. Dijal dipindahin nomor 1. Kan nomor 1 mengurung tak syuting.
Coba kita pindah ke silinder nomor 1. Yo, biar kelihatan perbedaan. Lek sing kulon iki kan 20 ndek iman. Saiki 70 roto, yang 71 barang. Wis, kembosan saya sing dhuwur. Yo, starter yo. Nah, itu langsung jawab. Ya. Jadi sing elek meng lho nomor pira meng? Loro sing. Papat taruh sing loro kan ora iso langsung set-set ini to. Ya berarti iki medun mesin bener iki. Oke, turun mesin berarti positif. Touring AG yang kemarin kompresi nomor 4 itu cuma 15 bar. Ini sudah proses, ini ketahuan ternyata emang benar klepnya itu bagian buangnya itu bocor. Lihat, bila kita lihat kondisinya seperti ini. Ini bagian ini terlihat gosong ya, gosong. Sedangkan yang ini berkilau menandakan yang bagian ini kurang menyentuh dengan baik bagian setengnya. Jadi klep ini tidak rapat bagian exhaustnya ya, makanya kemarin itu di tes kompresi itu tidak terdengar bunyi jas-jas di intake manifold, tetapi tekanannya kompresi itu low, bocornya di exhaust buang, makanya tidak kedengaran. Jadi sudah jelas ya, sama nomor 2 ya, ternyata juga benar nomor 2 itu kemarin tidak kelihatan kompresnya tidak bisa sat-set, ternyata emang ada kebocoran di klep-klepnya. Jadi sudah jelas kondisi penyebab low kompresi itu ada di klepnya terutama. Terus yang menyebabkan ada asap di setik uli itu adalah ring shakernya yang sudah gapnya itu sudah lebar. Ini berada di 1 mili, nomor 4 juga 1 mili. Ini gapnya 1 mili teman-teman. 0,9, gapnya 0,9, bukan 1 mili, 0,9. Standarnya 0,4, 0,5. Karena berhubung sudah lebar seperti ini, makanya ada asapnya. Sebenarnya kalau masalah asapnya itu tidak berbahaya ya, tidak, mungkin ulinya juga tidak berkurang secara signifikan, tetapi yang bermasalah adalah klepnya yang bocor itu. Tetapi berhubung orangnya juga tentu saja juga sudah risih, makanya ini kita ganti ring shakernya sekalian ya, kita ganti ring shaker sekalian, karena kalau tidak diganti ring shaker, asap di stick uli tersebut tidak akan bisa hilang, padahal itu masih dingin ya, mesinnya kemarin itu masih dingin. Kalau panas biasanya akan bertambah. Jadi seperti itu, solusinya adalah balik liner sama ganti ring shaker. Jadi itu yang ekonomis. Paketnya itu nanti biaya perbaikannya kisarannya adalah sekitar 5 juta. Ganti ring shaker, balik liner sama sekir klep, ganti seal klep itu sekitar 5 juta biayanya untuk kasus seperti ini. Jadi sudah jelas langkahnya adalah balik liner dan tentu saja penyekuran klep. Untuk balik linernya ini videonya akan saya detailkan biar teman-teman itu tahu. Sebenarnya sudah sering saya posting beginian sampai bosen ya. Yang sudah sering menonton pastinya bosen, tapi yang belum, yang baru saja menemukan channel ini, tentu saja ini akan penting dan harus berkaitan dari awal terus sampai akhir. Itu kalau ada kaitannya itu akan mempermudah. Kalau terpotong-potong itu nanti akan sulit cari-cari. Jadi ini makanya saya gabung dari awal datang sampai selesai akan saya gabung. Walaupun kesannya terulang-ulang atau berulang, biarlah nggak apa-apa ya. Yang penting
bisa rinci. Kalaupun teman-teman yang sudah menonton boleh di skip saja langsung pada pokok permasalahannya. Ini adalah balik linernya. Liner itu biasa bila sudah terpakai agak lama ada cekungan sedikit itu biasa, tapi ini dibalik bisa menyelesaikan masalah ya, sudah bisa bagus lagi nanti. Ini sekedar contoh saja teman-teman, sekedar contoh bahwa liner itu yang aus atas itu kalau dibalik hasilnya pasti akan bagus kembali asal liner tersebut original dan bloknya itu masih bagus, belum cacat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perbaikannya itu. Liner itu bisa dibalik dan kebanyakan itu sukses apabila kondisi liner itu masih bawaan mobil, itu lebih meyakinkan keberhasilannya. Terus bloknya itu juga masih bagus, maksudnya masih bagus itu belum pernah cacat, belum pernah ada riwayat kehabisan air, belum peyang. Itu kalau dibalik liner itu hasilnya insya Allah akan tetap bagus dan mantap. Sudah buktikan ratusan kali ya, jadi emang banyak sekali ya kasusnya. Nah bos, terus tidak kita belikan liner, cuma kita balik, itu hasilnya insya Allah bagus lagi. Jadi ini pembalikan linernya, prosesnya itu seperti ini. Teman-teman bisa menirunya ya. Alatnya cuma modal tracker, terus palu kayu ya yang bagus. Kalau palu besi nanti benjol-benjol. Terus kapi baja seperti ini, itu akan bisa membentuk lipatan liner yang seperti aslinya. Tidak khawatir kalau bisa nyebrang kompresi antar silinder karena pas dengan permukaan bloknya. Jadi sangat meyakinkan. Tidak, atau kegagalannya sangat sedikit ya teman-teman ya. Kalau seperti ini malah yang ragu-ragu itu ganti liner yang KW itu malah ragu-ragu. Tapi liner yang asli seperti ini meyakinkan, jarang sekali terjadi kegagalan. Dan yang pasti dicoba ini juga dengan shaker, sudah press, tidak seret seperti itu.
Karena kalau pembalikannya salah itu nanti akan menciut, jadi masuk seker nggak bisa seret, apalagi masuk ring seker nanti akan nggak bisa. Makanya perlu ketelitian. Pelipatannya itu harus benar-benar press, jangan sampai melompat ke atas garisnya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Insya Allah mantap dan sip kembali. Ini mobilnya, Panthernya dari Panther AG1274 sudah siap untuk di starter. Kemarin kompresinya hanya yang nomor 4 itu hanya 15 bar. Ini nyegure tapi KB ya. Mau cek KB toh. Nah, sekarang ini sudah di skor, sudah ganti ring seker juga. Ini akan kita starter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan starternya. Ini masih start awal ya, jadi belum hidup sebelumnya. Tentunya pasti juga agak ulet biasanya, soalnya belum naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas gasnya, ternyata langsung bisa stasioner. Hidupnya seperti ini. Sudah hilang ya, tidak seperti kemarin. Kelihatannya juga lebih halus, lebih renyah. Besok jangan lupa kompresnya kita ukur lagi. Jadi besok kita ukur lagi untuk membedakan dengan kompresi sebelumnya. Asap knalpotnya seperti ini. Kondisi setat masih dingin. Iki nganu pasan pisan kabeh. Oke, kita coba dulu mobilnya untuk mencapai temperatur kerja. Nanti kita cek lagi teman-teman. Untuk tenaga kayaknya sudah oke ya. Kemarin sebenarnya juga oke-oke saja, cuma yaitu kondisinya seperti itu kemarin tuh. Oke, sudah kita tes di jalan 5 km. Kalau panas asapnya seperti ini. Suara mesin cek. Ya, kan sudah oke ya teman-teman ya. Sudah oke, nggak ngasap. Oke. Ini kita akan mencoba ukur tekanan kompresinya. Kita mulai dari yang paling rendah dulu. Kemarin yang silinder 3 cuma 15. Sekarang setelah kita skor dan balik liner juga, ini ketemunya berapa? Bentar. Yo, start yo.
nanjak ke 30 ya. Lihat. 30 plus. 30 plus ini. Yang nomor 4 sudah 30 plus. Kemarin sama nomor 2 yang ogah-ogahan itu. Nah, ini nomor 4 sudah oke. Sekarang coba langsung nomor 2 yang kemarin konversinya itu ogah-ogahan. Sebenarnya kalau masalah alat ukur itu pembacaannya itu relatif ya. Dulu yang saya belum pakai ini itu pakai alat ukur yang bawaan. Jadi maksudnya itu beli di toko itu kan panjang ya, ada ulernya panjang. Itu pembacaannya itu biasanya rata-rata 28 maksimal 29. Jadi selisih ya pembacaan sama ini. Nah, karena saya rasa karena yang panjang itu ada penurunan ya di selangnya. Kalau ini kan sudah langsung ya. Jadi sudah langsung tanpa selang, jadi langsung adapter langsung ke alat ukur. Jadi makanya lebih cepat dan lebih kelihatan padat pembacaannya. Sebenarnya 30-nya di sini itu sebenarnya kalau menurut saya sama dengan 28 atau 29-nya di alat ukur saya yang dulu. Tapi yang terpenting adalah membandingkan hasil antara sebelum diukur dan setelah diukur. Jadi kira-kira seperti itu. Ini sekarang nomor 2 yang kemarin itu ogah-ogahan. Jadi naiknya itu tidak bisa satset tapi ogah-ogahan. Walaupun pada akhirnya bisa mencapai di atas 25 tapi tidak bisa satset. Yuk starter yuk. Sekarang nomor 2 starter. Oke. Ini bisa bagus ya. 30 plus lihat. Bisa satset kalau ini. Nah, berarti yang permasalahan yang nomor 2 sama nomor 4 sudah selesai. Untuk bonusnya tetap kita ukur yang nomor 1 sama nomor 3 tetap kita ukur sebagai bonus. Kemarin nggak apa-apa ya, nomor 1 sama nomor 3 itu nggak apa-apa. Tapi apa salahnya ini kita ukur lagi untuk melengkapi. Sekarang nomor 1, yo start. Oke, oke meniki dhuwur 30 plus. Oke, sekarang nomor berapa berarti? Nomor 3. Kecepatan sih. Oke, kita starter nomor 3. Yo, start. Oke, 30 plus ya. Ya siap, oke cepat lepasan. Hasilnya bagus teman-teman ya. Nah ini akan kita compare dengan mobil yang sama ya, Matic. Ini kemarin perbaikannya juga Berliner, tapi sangat sayang ya kemarin yang plat dari Bandung ini hasilnya masih kalah dengan yang ini. Dikarenakan karena ternyata linernya itu sudah bukan bawaannya dan gap ringnya itu lebih lebar. Sedangkan yang hitam ini ring gapnya lebih rapat karena masih orisinil. Jadi silakan diperbandingkan untuk membuktikan bahwa liner ori itu lebih mantap hasilnya teman-teman. Aturnya piran dhuwur kono? Bisa buka aneh, tutup aneh. Gasan saya jajal. Gasan Lin. Gasan aja. Gas. Bayaran. Banter teman. Terus gas gede, pol. Neng ngono. Nah. Ya wes. Ya bukanya.
compare dengan ini, sama-sama Panther turbo, cuma yang ini manual dengan kondisi yang sama-sama baru saja balik liner. Bedanya yang ini tidak ganti seker, yang Matic itu ganti seker. Ini akan kita bandingkan. Dan ini juga akan kita coba sampai temperatur kerja. Terus nanti hasilnya itu akan kita perbandingkan dan akan kita tunjukkan kepada pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru saja hidup seperti ini. Remas aku kebule seireng iki, yo, lon. Oke, Andi. Apa padha wae? Isuk. Lagi ini kira apa-apa lagi ireng iki. Aja tak jajale mubeng sampai iki panas dibanding nih. Terus setelah ini baru saja dipakai, asap knalpotnya seperti ini. Hilang sudah. Kita pindah dulu, ini baru saja kita pakai yang ini. Kita masukkan terus kita compare dengan yang sebelah ya. Oke, gini saja dulu. Yang ini asapnya seperti ini, yang warna hitam. Yang warna silver gold seperti ini. Oke, terus mari kita bandingkan blow by gasnya. Blow by gas ditutup isian oli. Kita kasih lampu ya biar sama. Ini seperti ini yang warna hitam. Ini yang warna putih. Blow by gasnya aja agak banter ya yang ini. Yang hitam coba kita lihat blow by gasnya di sini. Buangannya gasnya dari hawa mesin segini. Kita compare dengan yang warna hitam. Dengan yang warna putih silver. Ini warna silver. Dari depan persis. Sekarang warna hitam.
dari depan persis. Ternyata yang ini lebih sedikit ya teman-teman ya, berubah gasnya lebih sedikit. Dari depan persis. Compare lagi dengan ini. Dari depan persis. Teman-teman, itu yang Panther yang plat T itu sudah konfirmasi sama pemiliknya, disuruh mencari supaya sama dengan lainnya. Jadi ini nanti akan kita usahakan mencari liner yang bagus, yang presisi biar standar, karena emang jauh-jauh dari luar kota. Sayang sekali kalau nanti sampai di sana hasilnya nggak maksimal, untuk kembali lagi ke sini perlu waktu dan biaya yang besar. Makanya untuk pelanggan yang jauh itu memang harus sangat berhati-hati. Kalau untuk yang dekat-dekat saja, misalnya ini daerah Blitar, mobil ini mesti saya suruh bawa pulang saja. Sewaktu-waktu kalau kurang bagus bisa dibawa ke sini lagi. Tapi kalau rumahnya jauh, semisal Bandung, Jakarta, itu kasihan kalau nggak sampai ke sini terus pulang kondisinya kurang maksimal, itu kasihan. Jadi makanya walaupun agak lama di sini, yang penting dimaksimalkan sekalian. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat.